Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Barito Utara, Bapak Muhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Baik, Bapak. Selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Ya, Sebelum kita berbincang dengan Pak Muhlis, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Muhlis dilantik sebagai penjabat Bupati Barito Utara pada 25 September 2023. Artinya sudah sekitar 9 bulan ya Pak, ya, 9 penjabat bulan. sebagai penjabat Kabupaten Barito Utara. Nah, Bapak Muhlis ini sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. Kabupaten Barito Utara terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota Muara Taweh. Kabupaten ini memiliki 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa. Jumlah penduduknya lebih dari 157.000 jiwa ya Pak ya. Ada sejumlah sektor yang menjadi fokus pembangunan selama kepemimpinan Bapak Muhlis, yakni infrastruktur, kesehatan, dan investasi, terutama di bidang pertambangan dan gas. Untuk mengetahui bagaimana strategi Bapak Muhlis dalam membangun Kabupaten Barito Utara, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Bapak Muhlis, selamat datang di Siap. Tempo. Saya ingin mengajak Bapak untuk mengingat kembali saat dilantik tahun lalu nih menjadi penjabat Bupati Barito Utara dengan latar belakang birokrat sampai berada di posisi sekretaris daerah ya. Waktu itu apa sih cita-cita yang ingin Bapak wujudkan ketika dilantik itu untuk Kabupaten Barito Utara? Baik, makasih Mbak Rini. Jadi kita terus terang memang tidak menduga bahwa Pak Presiden dan Pak Menteri menunjuk kita sebagai pejabat bupati. Dan tentu kita berusaha semaksimal mungkin pada saat dipercaya beliau untuk mewujudkan beberapa hal strategis yang menjadi isu-isu nasional. Mulai dari penanganan inflasi, kemudian juga pengurangan angka kemiskinan, kemudian juga penurunan stunting, termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kita mengurangi angka pengangguran terbuka yang ada. Ini beberapa poin yang menjadi perhatian Presiden di samping banyak lagi yang lain-lain yang terkait dengan investasi, kemudian juga infrastruktur dan sebagainya, ya, masuk juga urusan pendidikan dan kesehatan. Ya. Baik. Selama ini supaya kita lebih mengenal ini Kabupaten Barito Utara, Bapak sebagai putra daerah, coba Pak kita elaborasi sedikit profil dari Kabupaten Barito Utara, potensinya, kemudian kekayaan alamnya dan sebagainya, Pak. Ya, baru ini. Jadi Barito Utara itu dengan luas kurang lebih 8.300 km persegi, kita memiliki penduduk sekarang udah mencapai 160.000 lebih. Oh, justru. Ya, Saya harus angka update tepatnya itu. 160.125 orang. Ya. Dan potensi di sana memang ada sumber daya alam berupa tambang, batu bara, kemudian juga ada migas. Sekarang sumber daya alam tambang itu menyumbang kepada Barito Utara itu sekitar 48,9%. Jadi hampir 49% ekonomi di Barito Utara itu disumbangkan dari sektor pertambangan. Jadi itu terlihat dari data statistik terakhir bahwa kontribusi tambang mencapai 48,9% dengan PDRB kita mencapai 14 triliun lebih. Ya, seperti itu. Alhamdulillah memang keberadaan tambang ini juga memberikan anugerah kepada kita bahwa harga yang bagus memberikan efek bahwa kita juga memperoleh sumber daya bagi hasil sumber daya alam
dari sektor tambang ini yang agak besar sekarang ini, sehingga APBD kita pun di tahun 2024 ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, dulu APBD kita berkisar 1,3, kemudian terakhir 2023 di angka 1,6 triliun. Oh, Nah, sekarang udah mencapai 2,7 triliun ya. wow, luar biasa ya Ya, peningkatannya ya. alhamdulillah. Tapi itu juga eh, tidak membuat kami harus poya-poya membelanjakan. Tetap harus bijaksana, Pak. Ya, kami harus tetap bijaksana, berusaha agar APBD kami itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertama pembangunan infrastruktur yang Ya. mendukung sektor-sektor produksi. Infrastruktur dibenahi sedemikian rupa, hal-hal yang tertinggal di beberapa tahun lalu karena COVID ya, Refocusing anggaran ya. refocusing anggaran dan sebagainya kita coba untuk penuhi di 2024 ini. Oke. Ya, Pak, tadi Bapak menyinggung tentang infrastruktur. Itu masuk dalam salah satu program prioritas kan? ya, Sebenarnya apalagi selain infrastruktur dasar, yaitu ketersediaan air bersih, listrik, infrastruktur penunjang jalan, jembatan, dan sebagainya, apalagi yang masih dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara? ya di Barito Utara ini eh, tadi bicara kelistrikan. Kebetulan kami tadi pagi rapat bersama Komisi 7 bahas terkait dengan pembangunan kelistrikan di kita. Memang angka Elektrifikasi. rasio elektrifikasi Kabupaten Barito Utara itu sudah berada pada angka 99,25% ya. Hanya kalau rasio elektrifikasi desanya masih sekitar 82,5%. Jadi masih ada sekitar 18 desa kita yang belum teraliri listrik PLN. Ya, hanya memang di 2023 sudah sedang dalam progres naik berlanjut sampai 2024 ini di 8 desa ya masih dalam progres. Nah, tetapi yang 10 yang direncanakan di 2024, nah ternyata informasi terakhir dari Komisi 7 bahwa anggaran untuk kebutuhan PLN itu di 2024 belum ada. Itu saja yang jadi sehingga memang harus diupayakan terus sehingga paling tidak nanti di 2025 sudah bisa teranggarkan, terlaksana. Nah, sehingga harapan kita semua desa-desa di tempat kita udah berlistrik semua. Amin, Pak. Harapannya demikian ya. Kalau untuk jalan, Pak, ini kan juga infrastruktur yang menunjang aksesibilitas kegiatan masyarakat. Bagaimana, Pak? Ya, betul. Jalan di tempat kita 60% lebih kondisinya udah baik. Ya, cuman memang masih ada beberapa yang harus terus dirawat dan kemudian juga ada beberapa yang harus kita perbaiki. Kita upayakan di tahun ini paling tidak 90% semuanya sudah harus terlaksana. Nah, sisanya nanti di 2025 kita upayakan lagi. Di samping perbaikan atau pemeliharaan dari jalan yang sudah ada. Gitu. Di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional, urusan lingkungan. nasional, kemudian jalan provinsi juga seperti itu. Dan yang menjadi fokus kami adalah jalan wilayah kabupaten yang harus betul-betul terkoneksi antar kecamatan, antar desa, sebagainya ya. Di wilayah kita. Kita bergeser ke isu kesehatan nih, Pak. Ya. Tadi kan ada target penurunan stunting, kemudian ada target juga untuk tingkat keselamatan ibu dan bayi ya, Pak. Untuk generasi Indonesia Emas 2045. Nah, ini apa nih? Program-program atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Baik. Jadi memang stunting ini sudah menjadi isu nasional dan Pak Presiden Jokowi sudah mentargetkan bahwa di RPJMN 2024 ini angka stunting itu udah turun mencapai angka 14%. Harapannya demikian. Dan Barito Utara alhamdulillah dengan
pelaksanaan koordinasi yang begitu intens dari berbagai pihak, tim penurunan stunting dari 2021, di mana angka stunting kita masih mencapai 28,3%. Nah, kemudian kita bisa menurunkan stunting di 2022 itu menjadi 19,8%. Ya, 10% Pak ya ya turunnya. hampir 10%. Ya, kemudian 2023 Mhm. yang rilisnya baru kita terima 2024, Barito Utara bisa menurunkan angka stunting di angka 15,3%. Wow, 4% Jadi ada langsung dalam setahun 4% ya. lebih hasil penurunannya. Ya memang masih belum memenuhi target 2024 sebenarnya, tapi kita yakin di pelaksanaan 2024 ini juga kalau upaya secara bersama-sama kolaborasi dengan semua pihak, kita mampu menurunkan stunting di angka 5% saja, berarti nanti angka stunting kita di akhir 2024 bisa Iya. menjadi 10%. Mhm. Harapannya demikian. Dan itu eh, menobatkan Barito Utara itu pada posisi ketiga angka stunting terendah di Kalimantan Tengah, Oh, luar biasa. setelah Kabupaten Gunung Mas dan juga Mhm. Kabupaten Lamandau. Oke. Nah, itu resepnya apa tuh Pak? Bisa turun 4% dan nanti targetnya 5% nih. Ya, Harus apa ini jadi pemerintah? memang eh, ada banyak upaya yang dilakukan dan Programnya. ini sudah berjalan mulai sebelum kami jadi penjabat bupati. Mhm. Oleh bupati sebelumnya juga sudah dilakukan hal yang sama, hanya di era kita ini akan lebih kita genjot, kita Mhm. tingkatkan kembali. Yang pertama, tentu anak-anak stunting yang ada itu tetap diberikan stimulan, Ya. ya, biaya 900.000 per bulan untuk anak stunting itu selama Oh, 3 bulan berturut-turut, wow. ya, itu untuk Penambahan perbaikan gizi ya. gizi dan sebagainya. Dan kemudian yang kita lakukan juga, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, kita buat perkada, Apa tuh Pak? peraturan kepala daerah terkait dengan Oh. eh, bapak asuh ataupun ibu asuh anak stunting. Nanti semuanya kami upayakan terlibat, Mhm. eh, mulai dari kepala perangkat daerah nanti punya tanggung jawab, Mhm. kemudian juga kita melibatkan kelompok dunia usaha. Jadi orang-orang yang berinvestasi di tempat kita juga kita minta kewajibannya untuk membantu Mhm. jadi bapak asuh atau ibu asuh anak-anak stunting Mhm. di wilayahnya masing-masing. Nah, ini kita upayakan bisa mempercepat penurunan angka stunting di tempat kita. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga kita intervensi stunting ini dari hulunya. Mhm. Artinya mulai dari pemeriksaan Kehamilan. calon Calon pengantin. pengantin. Ya, Oke. pemeriksaan calon pengantin. Mhm. Jadi calon-calon pengantin yang ada itu diperiksa betul-betul, dan kemudian juga mereka juga telah diberikan tablet tambah darah. Ya, Oke. dari ribuan tablet tambah darah yang disiapkan, dan kemudian kita juga buat peraturan agar pemeriksaan calon pengantin digratiskan. Oh, Nah, sehingga calon wah. pengantin itu dia tidak perlu khawatir Mhm. diperiksa berbayar, tidak, Mhm. mereka gratis. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya setelah dia menikah, dan kemudian juga perempuan-perempuannya hamil, ini udah mulai diintervensi juga. Iya. Ya, ada pemeriksaan rutin, Mhm. ya, ada tablet tambah darah dan sebagainya. Ya, sehingga kami berdayakan betul-betul Posyandu sebagai garda terdepan Mhm. dari pelayanan kesehatan masyarakat kita. Itu mereka betul-betul diberdayakan. Betul. Nah, sehingga eh, nanti itulah tempat para calon-calon eh, Generasi penerus generasi ya. penerus ini dilihat, dicek terus menerus. Sehingga harapannya nanti pada saat lahir sudah diminimalisir, Mhm. tidak ada lagi anak-anak kita yang stunting, Stunting. harapannya. Ya mudah-mudahan kalau dia berlanjut terus, kita berharap bahwa stunting itu masuk pada angka zero. Mhm. Itu Amin. harapannya. Jadi stunting ini kuncinya saling peduli ya Pak. Kalau Saling memang peduli. kemudian bertindak untuk Ya, bersama-sama mengatasinya. betul Pak, ya. tentu saja berbagai
program tadi ya. Terobosan tadi butuh pendapatan nih dari daerah. Nah, salah satunya Bapak ingin mengenjot lewat investasi. Ya, betul. Investasi ini investasi apa Pak? Memang ada potensi apa nih di Barito Utara Ya, untuk investasi Pak? jadi memang sementara pendapatan Barito Utara itu lebih Mm-mm, banyak bersumber dari dana transfer mm-mm, pusat mm-mm. sebagai akibat eh, apa namanya pengelolaan sumber daya alam tambang batu Mm-mm. bara. Itu yang terjadi selama ini di kabupaten kita, dan kita memperoleh dana transfer dari sumber daya DBA sumber daya alam itu cukup besar di tahun ini, hampir mencapai 900-an miliar ya. Dulunya itu hanya berkisar 200 miliar, 300 miliar, Hmm, sekarang tuh luar biasa. Itu tentu berkah eh, harga batu bara yang meningkat iya. dan produksinya juga yang meningkat. Nah, tapi kita tidak hanya berhenti di sana, kita berharap juga bahwa dengan sumber daya alam yang ada, kita punya gas Mhm. di Barito Utara di daerah Karendang. Sarendan. Ya, itu satu sumur gas yang sudah dioperasi oleh pihak ketiga, Mhm. sekarang dikelola oleh Medco. eh, eh, Gas kita itu dengan kapasitas 20 juta kaki kubik per hari. Oh, Ya, luar biasa. cukup besar sebenarnya. Mhm. Dan itulah yang dilakukan untuk mengalir listrik di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Jadi sekarang itu kalau dulu kita defisit listrik cukup tinggi, sekarang justru kita Berlimpah. berlimpah. Jadi udah masuk ke tetangga Heeh. Murung Raya, Barito Selatan, Daerah Barito di sekitar Timur, ya udah. ya kemudian kabupaten-kabupaten yang lainnya, bahkan Mhm. udah masuk ke wilayah kabupaten provinsi tetangga, Hmm. Kabupaten Balong, Mhm. Tanjung, kemudian masuk juga ke Kaltim, udah masuk juga Oh, ke Kutai Barat. Jadi interconnecting jaringan kelistrikan ini udah saling ini, itu tentu karena keberadaan dari sumur gas yang ada sumur di gas tadi. tempat kita. Hanya saja yang jadi problem sekarang bahwa gas yang tersedia itu cukup besar. Mhm. Jadi dimanfaatkan untuk listrik saja Sayang ya masih Pak ya, ya yang masih berlimpah ini. perlu dieksplor lagi untuk pemanfaatan-pemanfaatan yang lainnya. Karena itu kami juga berharap yang pertama Mhm. bahwa ada penggunaan untuk masyarakat kami. Oke. Kami eh, pernah baca juga bahwa di Undang-Undang Energi itu Mhm. bahwa salah satu daerah atau daerah penghasil Mhm. gas itu memperoleh prioritas untuk mendapatkan program jaringan gas kota. Hmm. Ini yang kami inginkan juga, sehingga dengan keberadaan eh, sumur gas yang ada di tempat kita, kita juga dapat program itu. Hmm. Ya, jaringan gas kota di Barito Utara, sehingga akan memudahkan masyarakat kita untuk memperoleh energi seperti itu. Memudahkan Kalau dan murah juga Pak ya. ya, dan murah, karena kami juga melihat di beberapa daerah ternyata pengeluaran untuk Konsumsi kebutuhan gas ya. gas di rumah tangga itu ya maksimal hanya 70.000, rata-rata sekitar lima Per puluh ribu. bulan ya. Oh, Itu jauh kalau dibandingkan dengan kalau beli mereka tabung. harus beli tabung 5 kilogram, Iya. 12 kilogram, ataupun 3 kilogram. Seperti itu yang paling tidak pengeluaran mereka bisa mencapai 150.000 per bulan. Seperti itu. Pak, ini kan dari sektor gas nih ya. Hmm. Kita berharap pemerintah pusat nih mendengar nih Hmm. bahwa ada kebutuhan eh, instalasi gas ya, Ya, pemasangan gas untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Nah, ini dari sektor gas. Dari sektor yang lain mungkin dari pertanian, Pak, ada ya, yang menarik di Barito Utara. ya, betul. Jadi memang eh, karena seperti yang kami katakan tadi bahwa Mm-mm. sektor pertambangan itu memberikan sumbangan yang luar biasa Mm-mm. terhadap PDRI Barito Utara. Kontribusinya mencapai 48,9%. 0,9 Jadi hampir 49%.
Nah, sementara kontribusi sektor pertaniannya hanya mencapai 8,5% dan industri pengolahan hanya mencapai 6,9 atau kurang lebih 7%. Nah, kami terus terang eh, sumber daya alam itu memang berkah bagi Mhm. Barito Utara, tapi kami menganggap bahwa berkah itu mungkin tidak bisa selamanya kita pertahankan. Batu bara ada masanya habis, Ya. 20 tahun, 50 tahun ke depan akan habis. Nah, itu kita berupaya agar kita bisa membalik struktur ekonomi Mhm. yang ada di Barito Utara ini dari dominasi tambang menjadi dominasi sektor budidaya lah, Hmm. pertanian dan juga pengolahan dan industri. Nah, sekarang kita punya eh, sentra jagung di sana dan sejak pimpinan dahulu udah mulai mengembangkan jagung di tempat kita sehingga jagung itu menjadi komoditi unggulan Hmm. di Kabupaten Barito Utara. Ada sekitar 60% produksi jagung Kalimantan Tengah itu berasal dari Barito Dari Utara. Utara. Nah, ini yang kita coba agar terus dikembangkan nanti bukan hanya di 2 atau 3 kecamatan tapi Mhm. juga meliputi 9 kecamatan Oh, yang oke. lainnya. Dan kami yakin dengan upaya yang sungguh-sungguh Mhm. paling tidak kami akan bisa meningkatkan sumbangan sektor pertanian itu di Mhm. angka 12%. Dari 8, Dari 8 koma itu ya menjadi 12 bahkan 15% cepatnya seperti itu. Dan Mbak Rini alhamdulillah Mhm. ya keberadaan jagung ini juga memberikan eh, apa namanya efek sosial yang luar biasa juga pada Oke. masyarakat kita. Apa tuh, Pak? Eh, Bagian besar masyarakat kita di wilayah Mhm. yang produksi jagung itu angka pengangguran terbukanya relatif lebih sedikit Oh, ya oke. karena jangankan orang tua, anak-anak aja Sudah bisa. dilibatkan. Ya, karena orang tua perlu tenaga, dia ada anak-anak yang biasanya hanya main-main. Nah, sekarang mereka Membantu orang bekerja, tuanya ya. bantu orang tua. Lumayan Rp500 per tongkol jagung, mereka bisa memperoleh penghasilan Mhm. 40, 50 sampai 60 ribu. Seperti itu dalam 1 bulannya ya atau 1 hari ya kadang-kadang. Berarti tadi dari sisi ekonominya bertumbuh, Mm-mm. sektor pertaniannya naik, Sektor plus pertaniannya juga naik. pengangguran Angka terbukanya pengangguran bisa terbukanya juga ditekan ya. lagi gitu. Ya, memang angka pengangguran terbuka juga Mhm. merupakan salah satu yang menjadi perhatian Pak Pencapaian, iya. Presiden. Ya, alhamdulillah kita di Barito Utara ini eh, bisa menurunkan angka pengangguran terbukanya dari 4,8 menjadi 4,3. Ya, memang relatif lebih lamban Hmm. penurunannya walaupun upaya-upaya yang dilakukan itu sudah cukup kuat. Karena ternyata pertumbuhan angkatan kerja kita juga melonjak. Jadi pertumbuhan angkatan kerja kita itu dari 2002 ke Mhm. 2023 itu melonjak hampir 20 ribu. Oh, Dari 60 ribuan menjadi 80 ribu lebih. Ya, lapangan pekerjaannya harus disiapkan lebih ya, banyak lagi walaupun nih. upaya yang kita lakukan sudah cukup intens, Mhm. kuat, eh, buka pelatihan Mhm. di sana sini, kemudian juga ikut sertakan mereka magang di Mhm. berbagai perusahaan. Mhm. Tapi ternyata memang kebutuhannya itu masih belum Iya, sebanding iya. dengan angkatan kerja yang ada. Ya. Pak, tadi masih bicara tertarik nih Pak soal pertanian. Ada potensi hortikultura juga Pak. Buah-buahannya begitu beragam. Ya, Terus apa? Hasil hutan malah ya, bukan ya ada yang budidaya tapi masih ada hasil ya, hutan berupa buah-buahan. Itu gimana ya. Pak? Jadi di Barito Utara ini musim buah ini kan musiman. Mm-mm. Biasanya sekitar bulan November, Desember, Januari, Februari seperti itu. Mhm. Dan pada saat ada musim buah, Mhm. hampir semua buah tuh keluar. Jadi buah-buah lokal yang ada di tempat kita itu yang mungkin bisa tidak ada ditemui di tempat-tempat yang lain. Rambutan ada Ada berapa? beberapa jenis rambutan. Luar Jadi, biasa. ya, jadi kalau biasanya kan kalau kita tahunya rambutan Garuda, Rambutan entah lagi Aceh. mana lagi. Eh, Ini muncul rambutan-rambutan lokal Oke. yang bentuknya bermacam-macam.
ada yang kecil, ada yang rambutnya pendek. Ya, ada. Kalau 6 atau 7 rambutan lokal tuh ada. Ya. Oke. Begitu juga dengan durian. Ya, memang Oke. di Barito Utara kita memiliki kebun milik pemerintah daerah. Ada varietas-varietas yang sudah biasa di Mm-mm. sana ada sekitar 17. Tapi yang di masyarakat itu ada Lebih juga banyak lagi. durian-durian lokalnya. Mhm. Ada yang warna kulitnya merah, Hah? ada yang Oke. warnanya kuning, ya, Heeh. kemudian yang hijau tapi durinya tajam-tajam juga Oke. ada. Yang tidak bisa dibelah dengan biasa tapi harus dipotong. Nah, seperti itu. Jadi itu Oh, aneka ragam iya iya buah-buah iya. lokal yang ada di tempat kita. Nah, begitu juga jenis asamnya, mangganya, Mangga. macam-macam juga. Ya. Dan cara pelakuannya juga bermacam-macam. Hmm. Nah, kami memang berupaya untuk membudidayakan Mm-mm. itu. Ya, karena selama ini namanya buah lokal itu didapatkan masyarakat dari hutan, Mhm. seperti itu. Ya, Tapi kami khawatir juga seiring dengan perkembangan semakin waktu, masifnya. ada masifnya juga upaya-upaya investasi, hal-hal Mhm. seperti itu akan hilang. Ya, kami coba ajak juga masyarakat untuk lihat kalau ada bisa dibudidaya kita budidayakan. Ya betul, Pak. Paling tidak sistem biji lah. Iya, Nanti kalau nanti suatu saat bisa digunakan sistem budaya yang lebih bagus sesuai teknologi pertanian betul. ya silakan. Dan supaya produksinya juga bisa Ya, lebih supaya semakin produksinya banyak. juga semakin banyak. Jadi ada banyak yang seperti itu, Mhm. termasuk juga beberapa buah-buahan eh, kalau kita bilang itu ya semacam lengkengnya lokal. Lengkeng. Ya. Oh, oke. Namanya di sana itu tangkuhis, ya, Tangkuhis ya. ya. Dan buku. Kalau buku itu eh, kulit, Duku. Bukan. bukan buku. Oh, Kalau buku itu kulitnya hijau, tapi hah? kalau tangkuhis kulitnya agak Coklat. kecoklat-coklatan. Oke. Dan semuanya Mhm. ya memang hampir seperti lengkeng lah gitu. Bijinya juga sama, Mhm. hanya dia tidak terlalu tebal seperti lengkeng. Itulah ciri khas di daerah. Jadi kalau diinventarisir lagi banyak, mungkin ada 40, 50 bahkan mungkin ratusan Wow. ya buah-buah lokal yang ada di tempat kita. Dan nggak ada di tempat lain, Pak ya? Ya, Maksudnya ini unik sekali gitu ya? ya itu yang unik ya. Mhm. Mungkin ada kemiripan-kemiripan nanti di Mhm. beberapa daerah di hulunya, nanti di Mhm. daerah Burung Raya, Mhm. mungkin ada yang hampir sama. Ada juga yang tapi di daerah hilirnya mungkin tidak ada, apalagi di daerah Oke. Kalsel ataupun di daerah Daerah. Kaltim ya. Oke, wah ini jadi penasaran ini Pak sama Ah, hasil ya, hortikulturanya ini. Luar biasa, rambutan aja beberapa, ya, sejenis mangga ada ya beberapa, sejenis mangga itu durian ada pun ada beberapa. banyak macamnya. Baik Ya, pemirsa, itu kita baru bicara dengan Pak PJ Bupati ya, ya. Pak Muhlis ya, apalagi kalau kita bisa Bicara dengan berkunjung ke yang sana lain-lain, gitu right. kan. Betul. Luar biasa. Baik Pak Muhlis, menarik sekali perbincangan kita sehingga pemirsa bisa lebih mengenal potensi dan kondisi di Kabupaten Barita Ya. Utara. Namun sebelum saya menutup acara Teras Negeri kali ini, mari kita mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Muhlis. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rini ya. Yang pertama kami berterima kasih sudah diundang di Tempo. ruang Tempo. Ya, terus terang ini Iya, pengalaman pertama bagi kami ya, santai aja Pak. hadir di sini. Ya. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan ruang untuk bercerita. Hmm. Bahasanya itu kan bercerita tentang kondisi di tempat kami, apa yang dilakukan, dan juga harapan-harapan ke depan. Nah, Hmm. tentu kami berharap bahwa dengan potensi yang ada, kami akan menyiapkan terus infrastruktur pendukung dalam rangka menyambut para investor yang Ya. kemungkinan datang di tempat kita. Kita punya gas tadi itu baru satu sumur, Hmm. masih idle hanya untuk kebutuhan listrik. Nanti silahkan kalau ada yang mau investasi di Barita Utara. eh, entah itu pabrik pupuk, pabrik kimia dan sebagainya di Kabupaten Barito. Dan kita akan berikan ruang dan kemudahan yang semudah-mudahnya untuk orang-orang yang datang di Barito Utara. Alhamdulillah hari Hmm. ini Barito Utara itu tidak punya cerita apa namanya konflik Oke, ya, aman jadi damai Pak ya. aman damai
Pilpres, Pileg kemarin juga aman dan Kondusif, damai, ya. alhamdulillah kondusif. Kita harapkan juga ke depan pilkadanya juga berlangsung aman dan Amin, Pak. damai. Betul. Nah, sehingga dunia usaha kita melihat itu bahwa tempat kita ini aman, mereka terus bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Tentu kalau dia baik, semua usaha akan tumbuh dan itu juga akan berdampak terhadap masyarakat kita. Harapannya tentu kesejahteraan masyarakat kita akan pelan-pelan bisa kita tingkatkan seperti itu. Amin. Betul. Baik Pak, terima kasih. Ya, Ini mudah-mudahan program ini bisa menyebarluaskan ya segala sesuatu yang tadi Bapak sampaikan. Ada investor yang mendengar kemudian mencari Bapak untuk bagaimana boleh. kita kalau Siap, kerjasama kita. gitu. Dan pemerintah pusat juga mudah-mudahan mendengar tadi ya ada usulan untuk membangun jaringan jaringan gas ya Jaringan gas untuk kota, ya. masyarakat. Baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung dan berkunjung ke Tempo, berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Ya, sama-sama Mbak Rini. Terima kasih Baik. banyak juga ya. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat Bupati Barito Utara Bapak Muhlis. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Gustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.